Pemirsa Pilkada Serentak 2020 akan diwarnai banyak calon muda kepala daerah yang diusung partai politik. Sebut saja nama artis Adly Fairuz hingga anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana memandang calon muda dalam kontestasi Pilkada? Kami akan hadirkan perbincangannya di Dialog Nusantara Petang. Ya, dan pemirsa sudah bersama saya, narasumber saya pada petang ini Mas Gun-Gun Herianto, pengamat politik. Mas Gun-Gun, ya pakar komunikasi politik ya. Ya, selamat sore Mas Gun-Gun, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, Mas Gun-Gun, ini menjelang Pilkada Serentak, mulai banyak ya calon-calon muda untuk ya maju untuk Pilkada mendatang. Nah, ini bagaimana Anda melihat tren ini? Iya, saya pikir kehadiran para pemimpin muda ini kan keniscayaan sejarah ya. Artinya bagi saya sih ada dua hal. Pertama, memang akan muncul kebutuhan tampilnya para pemimpin muda di pentas politik baik lokal maupun nasional. Yang kedua, tentu ini juga terhubung dengan realitas politik kekinian, bahwa ada transformasi kesejarahan yang memang akan menempatkan anak-anak muda itu dalam arus besar perubahan politik, terutama misalnya terwadahinya mereka dalam jabatan-jabatan publik, baik itu yang sifatnya di internal partai ataupun dalam jabatan-jabatan publik yang dikontestasikan seperti di 270 daerah dalam Pilkada Serentak 2020 begitu. Ini tentunya dengan ya Iya, tapi tentu bukan hanya sekedar soal muda dalam konteks usia sebenarnya. Yang kita harapkan itu punya 3 kualifikasi. Pertama, punya pengalaman politik yang kemudian menjadi basis. Kenapa? Karena berbeda antara di wilayah profesi individu seperti artis atau pengusaha atau mungkin mantan atlet dan profesi-profesi lain, itu tidak cukup harus ada pertautan pengalaman dalam urusan-urusan pengelolaan publik. Oleh karena mereka semua akan berkontestasi dalam perebutan jabatan-jabatan publik yang nanti mendedikasikan dirinya juga pada urusan-urusan publik. Kemudian yang kedua, itu menurut saya memang harus punya atau belajar banyak soal kapasitas, sosial, kapasitas intelektual, termasuk juga menurut saya moral. Kenapa? Karena mereka akan jadi ikon, mereka akan jadi semacam role model bagi transformasi kesejarahan politik Indonesia. Kalau mereka kemudian tidak siap, tidak punya kapasitas, jikapun mereka menang nanti, itu tidak memberi pewajahan positif bagi tampilnya anak-anak muda di panggung politik. Kemudian yang ketiga, menurut saya memang penting untuk memastikan bahwa mereka punya gagasan atau punya konsep yang jelas dalam kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan transformatif, yaitu kepemimpinan yang bisa menggerakkan. Anak muda itu cirinya confident, kemudian connected ya, dan tentu juga punya inovasi yang kemudian berbeda dengan harusnya generasi-generasi sebelumnya. Sehingga pendekatan-pendekatan transformatif itu menjadi diperlukan, dan anak-anak muda harusnya menjadi sosok guru dari perubahan Indonesia di masa mendatang. Iya, apakah Anda melihat calon-calon muda ini memiliki ketiga kualifikasi yang dibutuhkan tersebut? Memang tidak bisa digeneralisir sih Mbak Tasya, banyak juga yang menurut saya jumping gitu ya. Ada political jumping, ya, ada semacam lompatan politik yang membuat mereka sebenarnya tidak siap untuk maju dalam konteks kontestasi elektoral, tetapi mungkin punya modal ekonomi, punya modal reference power, kekuatan rujukan, sebut aja patron claim gitu ya, dengan mungkin ada satu kekuatan yang bisa membackupnya, atau bisa juga memang dia punya potensi probabilitas perolehan suara dalam kontestasi elektoral. Contohnya misalnya punya tingkat keterpilihan, tingkat popularitas, dan tingkat penerimaan yang baik,
sehingga kemudian bisa menjadi modal elektoral dalam konteks kontestasi. Begitu. Dan kalau kita satu persatu ulas, tentu tidak semua siap. Misalnya ada yang baru bertransformasi menjadi politisi kurang dari setahun, udah mencalonkan diri. Kemudian ada juga mungkin yang tidak punya gagasan solid, tetapi karena ayahnya atau karena keluarganya, kemudian dia dalam tanda petik ya terjerembab gitu ya ke dalam proses kandidasi, meskipun pada akhirnya kemudian dia nikmati. Tetapi memang kalau pun ada proses seperti ini, ya bukan berarti tidak bisa berubah. Artinya dalam konteks menjelang menjadi kepala daerah, syukur-syukur kalau mereka terpilih, itu harus memang belajar banyak, harus lari sprint untuk menyiapkan diri bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah. Kenapa Mbak Tasya ingat kepemimpinan modern itu sekarang tidak cukup hebat sendirian, karena hebat sendirian aja dia tidak bisa menggerakkan sistem. Harus punya kemampuan komunikasi politik yang mumpuni supaya kemudian mesin birokrasi itu bergerak, internal maupun eksternal. Internal itu misalnya seperti ASN dan birokrasi pendukung. Pun demikian stakeholder demokrasi seperti misalnya masyarakat, media, dan itu menurut saya butuh kepiawaian dalam konteks menggerakkan stakeholder demokrasi di tingkat lokal untuk kemudian memastikan bahwa dia di backup oleh dua kekuatan. Satu namanya kekuatan real politik seperti partai atau DPR, sebut saja misalnya dalam konteks relasi kuasanya. Yang kedua adalah dukungan publik berbentuk public trust atau kepercayaan publik. Gitu. Kalau kita melihat tadi Anda mengatakan bahwa kebetulan mereka juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang cukup besar, kemudian juga adanya tingkat keterpilihan dan popularitas yang tinggi. Nah ini kan akan dan juga tentunya dukungan dari beberapa, ini tren juga beberapa partai juga mendukung juga, sehingga menimbulkan resiko dengan adanya mereka melawan kota kosong begitu. Nah ini Anda bagaimana melihat ini dampaknya terhadap demokrasi kita? Saya sih memberi catatan kritis bahwa proses kontestasi elektoral seperti di pilkada serentak dengan tingkat kandidat tunggal yang semakin banyak dari satu penyelenggaraan ke penyelenggaraan lain sejak 2015, itu harusnya kemudian menjadi bahan evaluasi. Maksud saya terutama bagi partai. Kenapa? Karena semakin banyak kota kosong, lawan kota kosong maksud saya, itu akan semakin meminimalkan ya aspek kompetisi yang kemudian bisa lebih menciptakan suasana yang kompetitif gitu ya. Artinya adu gagasan, adu program, kemudian juga dialektika yang terjadi dalam proses-proses kontestasi elektoral akan sangat jauh berkurang, terutama kalau ada kekuatan yang sangat dominan, dan kekuatan sangat dominan itu apalagi kalau di belakangnya itu ada problem. Misalnya problemnya gini, politik ijon mungkin pernah dengar ya, ada investasi politik besar misalnya dari perusahaan yang kemudian punya kepentingan dengan sumber daya alam atau punya kepentingan dengan regulasi yang dibikin oleh pemerintahan daerah, kemudian dia investasi dalam pilkada dan menagih janjinya kembali. Dan nanti itu kemudian satu saat dia akan meminta kompensasi dalam bentuk regulasi yang dibikin oleh si kepala daerah, sehingga kemudian pilkada menurut saya pertanyaan mendasarnya untuk siapa gitu. Kalau pilkada itu sebagai proses kuasa rakyat, maka itu sudah terpatahkan sejak proses kandidasi. Misalnya cost of entry ya dalam pendekatan struktur peluang atau opportunity structure dalam proses kandidasi itu kerap kemudian membuat kita pesimis. Misalnya ya betul-betul dijagain semua partai untuk kemudian mengonsolidasikan dalam satu pasangan calon, tidak menyisakan peluang untuk adanya lawan. Kalaupun ada misalnya hanya sekedar shadow candidate, dan itu kemudian sudah jelas calon boneka seperti itu ya? Ya itu Mbak Tasya, sehingga kemudian proses demokratisasi hanya berjalan semu sebenarnya, dan kita udah tahu bahwa pemenangnya siapa, dan proses seperti itu sangat beresiko gitu ya.
beresikonya bagi proses demokratisasi dan keterjagaan good governance nanti di masa mendatang pada saat si kepala daerah itu sudah menang. Iya, sebenarnya kan praktek ini bisa saja berlaku tidak hanya untuk calon-calon yang berusia muda, tetapi juga calon lainnya. Nah, khususnya kita kembali lagi membahas mengenai calon-calon kepala daerah yang berusia muda, apakah ini artinya menjadi keunggulan ataukah menjadi handicap atau kelemahan mereka?